Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat tatapannya dengan dingin melirik Fang Yan yang dengan cepat kehilangan nyawanya. Yang pertama memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari yang terakhir dilepas sebelum akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Fang Yan sudah meninggal. Oleh karena itu, jejak spiritual yang telah ditempatkan pada cincin penyimpanan telah menghilang bersamanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan tidak terhalang saat memasuki cincin penyimpanan itu. Dia membalik-baliknya sebelum gulungan seperti api muncul di tangannya. Dia melirik gulungan yang memiliki 3 kata mencolok besar, skill penciptaan api. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah melihat skill penciptaan api ini mendarat di tangannya. Dia secara acak melemparkan mayat pendingin Fang Yan ke tanah sebelum menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah pertempuran sebelumnya, minat Xiao Yan terhadap apa yang disebut skill penciptaan api ini telah meningkat. Nama teknik Dou ini tidak istimewa. Faktanya, itu agak terlalu membosankan dan umum. Xiao Yan telah melihat beberapa teknik Dou yang memiliki nama serupa di masa lalu. Namun, jika seseorang membandingkan manfaatnya, skill penciptaan api dari lembah api iblis ini jelas lebih unggul. Api surgawi buatan manusia mungkin tidak sebanding dengan api surgawi asli. Namun, itu jauh lebih kuat dari api biasa. Tentu saja, hal yang diinginkan Xiao Yan yang terbesar bukanlah nyala api buatan manusia ini. Sebaliknya, itu adalah kontrol api yang diberikan skill penciptaan api ini. Setelah pertempuran besar dengan kelompok Fang Yan sebelumnya, Xiao Yan bisa mengatakan bahwa itu kekuatan spiritual ketiganya belum terlalu kuat. Namun, mereka mampu mengendalikan api transformasi kehidupan sampai menggumpal dan membentuk bintang api Phoenix. Tingkat kontrol ini jelas merupakan manfaat dari skill penciptaan api. Oleh karena itu, jika Xiao Yan berlatih teknik Dou ini, tingkat kontrolnya atas api surgawi kemungkinan akan sangat meningkat. Setelah menyelesaikan kelompok 3 pria Fang Yan dengan kecepatan terbesar, tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran lainnya di langit. Suara teredam yang dalam muncul di langit saat dia mulai melihat sekeliling, jadi itu menarik pandangan Xiao Yan. Ledakan. Tempat di mana suara ledakan energi ditransmisikan dari adalah medan pertempuran di mana Xian berada. Pada saat ini, dia tampak sedikit sengsara di bawah serangan gabungan Moya dan Qishan. Meskipun kekuatannya menakutkan, Moya tampaknya mempraktikkan keterampilan pengurangan kekuatan yang secara khusus menargetkan kekuatan kasar semacam ini. Setiap kali kekuatannya dihilangkan, Xian akan merasakan semacam perasaan tertekan seolah-olah tinjunya telah memukul kapas. Orang tua yang licik Qishan itu kemudian akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Oleh karena itu, dia telah jatuh ke dalam kerugian sesaat. Jika mereka berdua tidak takut dengan kekuatannya yang menakutkan, kemungkinan dia sudah lama dikalahkan. Ledakan. Tinju Xian sekali lagi bertabrakan dengan serangan Moya. Namun, tubuh pihak lain berputar dengan cara yang aneh, dan kekuatan pada tinju Xian menghilang dengan cara yang aneh. Qishan di samping segera melihat celah dan tiba-tiba bergegas ke depan. Bahunya bertabrakan dengan tubuh Xian. Kekuatan yang tiba-tiba meletus mengguncang Xian sampai dia terpaksa mundur. Kaki Xian mengambil beberapa langkah di langit sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Tangan kecilnya menyeka jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya sementara cahaya ungu samar sebagian terlihat di matanya yang seperti permata. Kamu tidak perlu membantu. Serahkan padaku. Pergi dan bantu yang lain. Xian tiba-tiba menoleh setelah menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan yang sedang bergegas. Pada saat ini, wajah kecilnya tidak lagi menunjukkan senyumnya yang biasa. Sebaliknya, itu adalah keseriusan dan keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Xian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu wajah mantan. Saat ini, dia tidak lagi tampak seperti gadis muda yang lembut seperti biasanya. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti raja binatang buas yang marah yang berencana untuk pergi keluar untuk mempertahankan kebanggaan di tulangnya. Iya. Xiao Yan tidak menolak kata-kata Xian kali ini. Dia mengangguk sedikit sebelum perlahan melangkah mundur. Dia jelas menyadari bahwa itu energi menakutkan tersembunyi di dalam gadis kecil ini. Jika energi itu meletus, Xian bahkan bisa bertarung dengan elit Douzong. Setelah mendengar kata-kata Xian, Moya dan Qishan akhirnya menemukan bahwa itu Xiao Yan telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis.
wajah mereka segera berubah. Salah satu dari orang-orang itu memiliki setengah kaki di kelas Dou Zong dan dua lainnya adalah ahli yang berada di dekat puncak kelas Dou Huang. Bagaimana mungkin Xiao Yan mencapai ini dengan kekuatannya yang sepertinya seperti bintang 4 Dou Huang? Moya dan Qishan bertukar tatapan kaget. Ada beberapa ketakutan yang tersisa di dalam diri mereka. Beruntung mereka tidak menghadapi orang yang menakutkan seperti itu terlebih dahulu. Mari kita cepat tangkap gadis kecil ini dan gunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Xiao Yan menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dan Dou Zong Pil. Mata Moya berubah saat rasa dingin yang gelap muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menoleh ke Qishan dan berbisik. Qishan terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Tindakan ini mungkin sedikit tercela, tetapi mereka tidak dapat diganggu dengan hal-hal seperti itu saat ini. Selain itu, gadis kecil berambut ungu di depan mereka ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Kekuatan menakutkan itu hampir membunuh mereka beberapa kali. Sementara pikiran buruk ini berlama-lama di hati Moya dan Qishan, Xian, yang berada tidak jauh di depan mereka, mulai secara bertahap memancarkan cahaya ungu aneh dari permukaan tubuhnya. Di bawah pengaruh cahaya berwarna ungu ini, matanya yang besar dan berair tampak seperti safir, tampak cerah dan menarik. Garis retak tiba-tiba terbentuk pada pakaian di tubuh kecil Xian saat cahaya ungu menyebar. Segera, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih tinggi di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Rambut ungunya mulai tumbuh lebih panjang. Pada akhirnya, itu meluas ke pantatnya yang menonjol sebelum akhirnya berhenti perlahan. Orang yang saat ini muncul di depan Xiao Yan tidak lagi memiliki penampilan sedikit pun untuk gadis kecil dari sebelumnya. Sosok tinggi, pinggang halus, payudara penuh, dan rambut panjang berwarna ungu yang memanjang ke pantatnya, Xian saat ini berevolusi dari seorang gadis kecil menjadi kecantikan dewasa yang cantik dan gagah berani, yang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihat penampilan ini. Ketika Xian telah berevolusi di lembah kecil saat itu, bentuk ini juga muncul sekali. Saat itu, dia benar-benar telanjang. Tentu saja, Xiao Yan harus mengakui bahwa itu pada saat ini, Xian, yang mengungkapkan ketelanjangan parsial melalui pakaiannya yang robek, menyebabkan dia merasa lebih kagum. Setelah tubuhnya menyelesaikan transformasi ini, mata Xian dipenuhi dengan cahaya ungu. Mereka perlahan menyapu Moya dan Qishan yang tertegun. Mulut merah kecilnya yang ramping sedikit bergerak. Itu diangkat menjadi busur kecil yang dipenuhi dengan daya pikat yang menakjubkan. Sayap Douki di belakangnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya muncul di depan Moya dengan cara seperti kilat. Kakinya yang panjang dan sangat fleksibel diayunkan ke kepala yang terakhir tanpa manuver mewah. Kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangannya mengusir semua udara di depannya. Apa yang terdengar seperti meriam udara tak terlihat adalah suara pertama yang terdengar. Ekspresi Moya segera berubah jelek saat dia merasakan kekuatan menakutkan Xian tiba-tiba melonjak lebih dari beberapa kali. Kedua tangannya segera menunjukkan sikap aneh di depannya saat dia dengan cepat bertemu dengan kekuatan itu. Namun, kali ini, Moya tidak mendapatkan prestasi yang sama seperti yang dia lakukan terakhir kali. Ketika kaki panjang Xian melakukan kontak dengan tangannya, kekuatan menakutkan secara brutal menghancurkan keterampilan mengurangi kekuatannya. Setelah kehilangan pengurangan kekuatan itu, kekuatan menakutkan Xian mengalir ke tubuh Moya. Kaki Xian dipukul ke tangan Moya. Dalam sekejap, gelombang suara retak tulang muncul. Ekspresi Moya terdistorsi menjadi ganas. Moya meludahkan seteguk darah sebagai kekuatan besar yang tidak bisa diblokir, mengerumuni. Tubuhnya melesat seperti bola meriam saat jatuh ke tanah. Akhirnya, dia dengan keras menabrak hutan. Riak yang diciptakan dari kekuatan pendaratannya menghancurkan hutan di sekitarnya sementara garis retakan tebal lengan menyebar seperti ular besar. Dari luar medan pertempuran, Xiao Yan menyaksikan Moya dipukuli seperti anjing mati oleh Xian hanya dengan satu tendangan. Dia dengan lembut menghembuskan udara. Setelah itu, dia mengangkat ibu jarinya ke kecantikan besar yang matang. Akhirnya, dia berhenti terganggu olehnya dan mengalihkan pandangannya ke dua medan pertempuran penting lainnya. Aktivitas dari pertempuran Han Feng dan Mo Tianxing dengan Elder pertama Suqian dan Xiao Yi sangat luas. Gelombang energi menakutkan menyapu hanya dengan mengangkat tangan, menyebabkan ruang berulang kali berfluktuasi.
Orang luar tidak berani memasuki area yang dikonsumsi oleh riak energi ini, takut mereka mungkin terlibat dalam pertempuran. Tatapan Xiao Yan menyapu dua medan pertempuran ini, dan dia merajut alisnya. Kekuatan Mo Tianxing dan Xiao Yi serupa, keduanya berada di sekitar kekuatan bintang 4 Douzong. Namun, Xiao Yi tampaknya telah berada di atas angin dengan mengandalkan keterampilan racunnya yang tak terduga. Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang pertempurannya. Meskipun kedua belah pihak adalah bintang 4 Douzong, Xiao Yan tahu bahwa itu Xiao Yi masih memiliki gerakan membunuh, tubuh racun yang menyedihkan. Jika benda ini dibuka, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh Mo Tianxing. Namun, pertempuran Elder pertama Suqian tidak terlihat terlalu bagus. Jika seseorang berbicara tentang kekuatan Elder pertama Suqian, dia lebih lemah dari Xiao Yi dan Mo Tianxing. Saat itu, kekuatannya berada di sekitar bintang 2 Douzong. Kekuatannya telah meningkat selama beberapa tahun ini, tetapi itu hanya tetap di puncak bintang 3 Douzong. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan Han Feng di masa lalu dengan kekuatan ini. Sekarang, bagaimanapun, semuanya berbeda. Setelah mengalami bencana hidup dan mati, Han Feng tidak hanya tidak kehilangan nyawanya, tetapi kekuatannya malah melonjak ke titik di mana itu sebanding dengan Douzong senior seperti Mo Tianxing. Oleh karena itu, Elder pertama Suqian telah jatuh ke dalam kerugian dalam pertempurannya dengan Han Feng. Namun, tidak ada yang terlalu berisiko terjadi. Meskipun Han Feng lebih kuat darinya, jelas tidak mungkin bagi Han Feng untuk membunuhnya kecuali yang pertama membayar mahal. Jika seseorang tidak mempertaruhkan nyawanya dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dalam pertarungan antara Douzong, pertempuran seperti itu akan bisa berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, Han Feng, Suqian, dan yang lainnya hanya memiliki sedikit perbedaan kekuatan. Oleh karena itu, mereka ditakdirkan untuk menjadi pertempuran panjang. Namun, ini dengan prasyarat bahwa tidak ada orang luar yang campur tangan perbuatan orang ini. Sepertinya Hall of Souls telah memberinya sedikit bantuan. Aku ingin tahu apakah saat ini dia dapat mengkonsumsi satu Angry Buddha Lotus Flame. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri sebelum sudut mulutnya diam-diam terangkat menjadi senyum sinis. Matanya tampak dingin saat dia mengamati Han Feng, yang tampak cukup bangga karena telah memaksa Suqian menjadi kurang menguntungkan.